Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana 'anit tafarruqi wal 'asabiyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a risalatah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang dapat mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh paling aktual adalah Realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami untuk membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Akhlak bermedia sosial dalam menjaga persatuan bangsa. Sebagai landasan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayna wa huwa 'inda
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu ialah masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu ialah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tahun 2023 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 35% isi media sosial itu adalah Berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat kita berduka, pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama juga intern Islam tercabik-cabik akibat kerisan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya pada saat kita berduka atas berbagai musibah yang melanda negeri ini, mereka tega memproduksi hoax. Mereka seakan tidak lagi memiliki empati dengan terus-menerus membangun ambisi untuk menyebarkan berita palsu dan memarakkan kebohongan, Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah
untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak. Kita harus bergerak, Tidak boleh berpangku tangan. kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu benar-benar telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, Pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2025 melaporkan beredarnya hoax di media sosial yang menyebutkan bahwa dalam KUHP baru, kepolisian Indonesia dapat melakukan penyidikan tanpa izin, memblokir rekening, hingga menangkap seseorang tanpa bukti. Akibat hoax itu, Masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, apakah kita semua setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju hadirin? Kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan6.com pada tanggal 26 Februari tahun 2026 melaporkan berita yang amat memprihatinkan, yaitu maraknya penyebaran hoax di media sosial yang telah menyesatkan masyarakat kita. Antara lain, informasi palsu mengenai program BPJS Kesehatan seperti penggalangan dana tanpa kejelasan sumber, Link aktivasi yang mengatasnamakan BPJS dan berpotensi penipuan, Hingga lowongan pekerjaan yang tidak jelas kebenarannya. serta pemutihan denda yang tidak sesuai fakta. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita, dan dampak negatifnya sangat besar, yakni pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum
kuntum nadimin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Musthalib. Mereka dituduh berencana membunuh Al-Walid, sang utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, menurut laporan yang sebenarnya, Bani Musthalib justru datang berduyung-duyung untuk menyambut kedatangan Al-Walid dan membayar zakat. Maka kata fasiqah dalam ayat ini artinya Pembohong atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Antara lain, kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan cek and recheck, Yakni memeriksanya berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujura yahdi ilan nar. jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bersikap tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Bapak Ibu Dewan Juri, cukuplah sudah syarahan kami. Maafkanlah kesalahan kami.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.